Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video kesekian saya. Dan pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pandemi yang terjadi baru-baru ini, yaitu tentang COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan jenis virus baru yang pada awalnya muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, yang kemudian menyebar secara global ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Bahkan, dikabarkan beberapa negara sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi pandemi ini, salah satunya yaitu dengan menerapkan lockdown. COVID-19 ini sendiri merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan ringan, infeksi paru-paru berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapapun, dan penyebab terjangkitnya virus ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu terkena percikan air liur dari orang yang terjangkit virus ini, yaitu saat batuk dan bersin. Lalu kemudian yang kedua, kita menyentuh area wajah, yaitu seperti mulut, hidung, dan mata, tapi tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dan juga virus ini bisa menyebar ketika kita melakukan kontak fisik dengan orang yang terjangkit oleh virus ini. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini sendiri tidak langsung muncul. Nah, ada masa inkubasinya yaitu sekitar 2 hingga 14 hari. Nah, selama rentang waktu tersebut, ada beberapa gejala yang akan ditimbulkan ketika seseorang tersebut telah terjangkit virus corona. Yang pertama yaitu batuk dan pilek, kemudian disertai demam yang tinggi, dan sesak napas atau nyeri pada bagian dada, serta sakit pada tenggorokan. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk melakukan pencegahan dari virus corona ini. Yang pertama yaitu kita tetap stay di rumah aja, jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Karena dengan kita tetap di rumah aja, itu kita membantu untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Lalu langkah yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan memperbanyak asupan cairan tubuh. Lalu kita juga memperbanyak untuk mengonsumsi vitamin atau suplemen. Nah, dengan tujuan dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada diri kita. Selain itu, kita juga harus memperbanyak istirahat. Kemudian kita menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih seperti mencuci tangan setelah melakukan kegiatan atau sebelum kita melakukan kegiatan. Mencuci tangannya itu dengan sabun dan dengan air paling tidak 20 detik. Setelah itu, kita sebisa mungkin menghindari untuk menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum tangan kita benar-benar bersih. Kemudian, terapkan etika bersin, yaitu dengan menutup mulut ketika bersin. Apabila memang ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, sebisa mungkin kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah daripada virus itu sendiri. Kemudian kita juga harus, selama di luar, kita juga harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita sendiri tidak tahu mana yang orang sehat dan mana orang yang sudah terjangkit oleh virus. Dan juga hindari kontak langsung dengan orang yang terjangkit oleh virus ini. Nah, karena kita tidak tahu mana yang sehat dan mana yang sudah terjangkit virus, jadi sebisa mungkin dari diri kita sendiri harus menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Jika kita dari tempat yang sudah terpapar oleh virus, ini biasanya orang yang pulang kampung misalnya kan. Nah, sebisa mungkin kita melakukan isolasi mandiri, yaitu tetap di rumah aja selama kurang lebih 14 hari. Nah, selama rentang waktu itu, kita bisa tahu nih ada gejala yang timbul atau tidak. Jika ada gejala yang timbul, maka kita harus memeriksakan diri kita ke dokter. Nah, jika tidak ada, berarti alhamdulillah diri kita terbebas dari virus corona ini. Ketika kita baru pulang dari suatu tempat yang terpapar virus, kita harus isolasi mandiri di rumah. Jangan merasa diri kita sehat, karena gejala yang timbul itu tidak langsung cepat
Nah, itu ada rentang waktunya. Jadi kita tidak tahu saat kita keluar apakah kita akan tertular dari orang lain atau malah kita yang menularkan ke orang lain. Nah, selama di rumah aja, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh, beberapa kegiatan yang saya lakukan selama di rumah. Kegiatan yang pertama yaitu mengikuti kuliah online. Meskipun saat ini Indonesia sudah menerapkan social distancing, yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu, perkuliahan diganti dengan perkuliahan online. Perkuliahan online ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, bisa aplikasi Zoom, WhatsApp, lalu Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Dan kegiatan yang kedua yang bisa dilakukan yaitu kita bisa lebih fokus untuk membersihkan rumah. Misalnya, karena terlalu sibuk berada di luar rumah, kita pastinya jarang untuk memperhatikan kebersihan di rumah. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga kebersihan di lingkungan, sekaligus melakukan pencegahan dari virus corona. Kegiatan yang ketiga yang dilakukan yaitu bisa dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Karena kita lebih banyak waktu di rumah, jadi kita pastinya memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kegiatan yang selanjutnya, ini kegiatan yang paling utama dan yang sampai ditinggalkan, yaitu ibadah. Meskipun kita tetap di rumah aja, kita jangan lupa untuk tetap beribadah, memohon kepada Tuhan agar wabah ini bisa cepat berlalu dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan selama di rumah aja yaitu dengan meningkatkan hobi kita. Misalnya kita memiliki hobi menulis, tapi karena kita begitu banyak kegiatan di luar rumah, jadi jarang untuk menulis. Waktu ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, melanjutkan draft menulis kita yang sudah lama terbengkalai, atau mungkin mulai menulis cerita-cerita pendek di blog, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat tentunya. Selama di rumah saja, kita pastinya jarang untuk bertemu dengan orang-orang, terutama dengan teman-teman kita yang sering sekali kita jumpai. Nah, ada berbagai alternatif yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan video call. Meskipun kita di rumah aja, tetapi silaturahmi harus tetap terjaga. Selain itu juga, kita pastinya jarang untuk berinteraksi dengan orang. Kita pasti suntuk, bukan? Dan hal yang bisa kita lakukan selain kegiatan-kegiatan tadi sudah pasti mencari informasi dari handphone masing-masing, membuka Instagram mungkin, atau membuka berita-berita terbaru mengenai COVID-19 ini. Nah, sebagai pembaca pun kita harus bisa memilih berita mana yang harus kita ambil dan berita mana yang tidak seharusnya kita ambil, karena beberapa berita bukan memberikan informasi tapi malah justru menakuti, karena sejatinya berita yang kita butuhkan saat ini mengenai virus selain menginformasi juga harus mengedukasi, bukan malah semakin menakuti. Karena semakin kita takut, semakin kita panik, maka kita pasti akan merasa cemas, merasa depresi. Nah, ini bisa menjadi pemicu untuk mudahnya virus dan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, sebisa mungkin kita harus memilih berita mana yang bermanfaat untuk kita. Jadi, itulah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dan ingat, tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar jika tidak ada keperluan yang mendesak, karena dengan kita tetap di rumah aja, kita sudah membantu untuk memutus penyebaran virus corona ini, dan tentunya akan semakin mengurangi tingkat pasien positif corona. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, imbangi dengan istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap selalu beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi dari wabah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan segenggam harapan, tubuh ini mencoba bertahan. Di napas yang tersisa,
sayup tak dengar doa. Ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah.